Baik, terima kasih. Saya akan lanjut langsung dengan pertanyaan. Apakah konsekuensinya kalau misalnya pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu sudah mengecap, atau 1 tahun lalu tepatnya, mengecap KKB di Papua sebagai kelompok teroris. Nah, ini kita harus lihat bahwa KKB atau yang bagi mereka yang melakukan aksi di Papua itu disebut dengan kelompok TPNPB, Tentara Papua Pembebasan Papua Merdeka, itu bukan baru. Jadi ini yang harus kita paham bahwa kelompok teroris atau yang disebut pemerintah atau KKB, OPM bagi mereka ini sudah muncul sejak tahun 60-an, sudah lama, artinya sudah lebih dari 50 atau 60 tahun lebih mereka ada di Papua. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah apakah konsekuensinya ketika KKB tadi, TPNPB disebut sebagai kelompok teroris. Nah, kalau disebut kelompok teroris, maka kita harus lihat bahwa teroris itu tidak punya tempat untuk bernegosiasi atau berdiplomasi, mencari jalur perundingan, duduk bersama dengan pemerintah suatu negara. Jadi, kelompok teroris tidak pernah melakukan perjanjian, kesepakatan bersama dalam satu ruang diskusi, satu perjanjian, mereka duduk satu meja untuk membicarakan bagaimana nasib perjuangan mereka atau hasil nasib politik mereka. Artinya kalau satu kelompok itu disebut teroris, maka yang harus dilakukan adalah satu negara itu dia harus berperang secara penuh, dalam skala penuh untuk melawan kelompok-kelompok teroris ini. Kita bisa lihat misalnya kelompok-kelompok teroris yang ada di Afghanistan, di Pakistan, di Taliban. Tidak ada perjanjian atau negosiasi yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok teroris ini. Yang ada adalah terjadi operasi-operasi militer untuk melawan terorisme. Bahkan negara-negara Timur Tengah yang tergolongnya negara-negara terorisme atau negara-negara basis teroris itu dianggap oleh negara-negara Barat seperti Amerika, mereka melakukan perang terhadap terorisme. Artinya ketika sebuah kelompok ini disebut kelompok teroris, maka yang ada itu adalah kita harus berperang. Misalnya kita lihat kemunculan ISIS beberapa tahun yang lalu. ISIS ketika muncul sebagai kelompok teroris global, semua negara berperang melawan kelompok teroris ini. Bahkan negara-negara bekerja sama membentuk koalisi untuk perang terhadap terorisme. Dimulai dengan misalnya kejadian 9/11 pada saat kelompok-kelompok teroris yang dipimpin oleh Osama bin Laden, anak-anak buahnya mereka itu melakukan pembajakan pesawat lalu menghancurkan gedung World Trade Center di Amerika. Lalu di saat itu kemudian Presiden Bush waktu itu mengumumkan untuk adanya perang terhadap terorisme secara global dan melakukan keamanan nasional. Dan sejak saat itu situasi politik berubah dan semua negara-negara memberikan fokus bahwa teroris adalah musuh bersama yang harus dilawan. Nah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia mengecap KKB atau TPNPB itu sebagai kelompok teroris dalam Indonesia ini, internal. Jadi kalau misalnya disebut sebagai kelompok teroris, sebenarnya gampang saja. Sebagai kelompok teroris, mereka bisa punya kapasitas. Indonesia sebagai pemerintah, pemilik kedaulatan, punya kapasitas untuk melakukan peperangan terhadap terorisme itu. Dan bahkan Indonesia juga punya kemampuan untuk meminta bantuan terhadap negara-negara asing seperti Amerika atau negara luar. Dalam forum PBB misalnya, dia berbicara bahwa saya di dalam negeri sendiri ada satu kelompok teroris dan minta bantuan untuk melakukan peperangan, operasi militer terhadap teroris-teroris. Itu bisa saja dilakukan. Nah, lantas kenapa misalnya operasi-operasi militer terhadap perlawanan terorisme ini tidak dikerjakan di Papua misalnya? Pada saat ini misalnya, pertama, pemerintah masih memikirkan pelanggaran HAM, padahal kalau kita melihat bahwa sudah dicap teroris itu tidak ada lagi istilah HAM. Artinya kita bisa bebas membunuh dengan catatan bahwa mereka itu adalah teroris dan kita bisa melakukan operasi militer secara besar-besaran. Jadi tidak perlu lagi ada pertimbangan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ketika
kelompok teroris di Papua ini sudah dicap oleh pemerintah Indonesia, maka tidak ada lagi ruang negosiasi. Maka yang terjadi sekarang adalah meningkatnya intensitas konflik. Artinya kekerasan terhadap masyarakat yang dianggap teroris itu bisa saja terjadi kapan saja, karena kelompok teroris ini kan tidak berseragam. Mereka susah untuk dilacak juga. Kadang mereka membaur dengan masyarakat, dia tidak akan mengaku diri sebagai kelompok teroris. Kita hanya bisa tahu pada saat ada tindakan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka. Artinya sudah menutup satu ruang diplomasi, dan mereka juga sudah menetapkan itu bahwa tidak ada ruang diplomasi, tidak ada dalam sejarah ini. Kami melihat bahwa tidak ada itu diplomasi yang dilakukan antara pemerintah suatu negara dengan kelompok-kelompok teroris untuk mencari jalur perdamaian atau cari solusi politik. Yang ada adalah mereka melakukan peperangan secara full sampai akhirnya menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, yang menang pasti tercapai kepentingan politik. Misalnya ketika ISIS menguasai satu wilayah, dia menjadi base camp di situ. Misalnya kelompok-kelompok Taliban, dan dia ketika negara tidak bisa melawan mereka dengan efektif, akhirnya kepentingan kelompok-kelompok teroris ini tetap terjaga dengan baik. Nah, hal yang sama pun terjadi misalnya di Papua. Ketika negara tidak bisa melakukan penyerangan atau membasmi semua kelompok teroris tadi, maka kelompok teroris itu akan tetap eksis dan konflik akan terus berlanjut, kekerasan akan terus ada, dan banyak korban yang pasti bisa terjadi di sana.